Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel Risma Manurung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam program Oasis Fajar. Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari Yakobus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tema kita pada pagi hari ini, penderitaan yang mendewasakan. Penulis surat ini adalah Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dalam salam pembukaan, Yakobus tidak menyebut dirinya sebagai saudara Yesus melainkan hamba. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Hamba, kata ini memberi arti tidak mempunyai hak, mutlak bergantung kepada tuannya. Yakobus sangat menyadari keberadaannya, menyadari ketidaklayakannya untuk menunjukkan hubungan keluarga dengan Yesus. Yakobus, penulis surat ini, adalah juga pemimpin gereja di Yerusalem. Yakobus adalah seorang Yahudi yang sangat keras, tetapi menjadi penulis yang sabar. Dan Yakobus dibunuh oleh orang-orang Yahudi sebelum keruntuhan Yerusalem. Ia disuruh untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah Mesias, namun sebaliknya. Yakobus justru menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, tujuan dari penulisan surat Yakobus ini adalah untuk membangun semangat dan menghibur mereka yang menderita, untuk mengajar dan menegur mereka yang menyeleweng, untuk membuktikan hubungan antara perbuatan dan iman. Dan yang menjadi ayat kunci dari surat ini adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati.
Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, mari kita melihat kembali kepada pembacaan yang baru kita dengarkan dan baca bahwa penderitaan yang dialami setiap orang dapat mendewasakan imannya. Beberapa dari pembacaan Alkitab hari ini akan memberi pengertian kepada kita mengapa kita harus menganggap penderitaan itu sebagai kebahagiaan. Penderitaan yang kita alami dianggap sebagai suatu kebahagiaan karena penderitaan itu dapat menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 3 berkata, "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan." Saudara pendengar radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, meskipun pencobaan, penderitaan bukanlah hal yang baru, tetapi ini adalah persoalan yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang. Berpikir kalau dalam menjalani kehidupan ini, maka semua menjadi baik dan tidak ada hal yang menyulitkan dan menggoyahkan. Semua orang mengalami penderitaannya sendiri dan persoalannya sendiri. Dalam pembacaan Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Pencobaan yang kita alami ini bisa saja berupa penganiayaan yang datangnya dari dunia ini. Penindasan, bisa saja dikucilkan, dipersempit ruang gerak kita. Kedukaan, kecelakaan, ditipu orang, dilecehkan orang. Hal-hal ini bisa saja datang dalam kehidupan setiap orang percaya tanpa terkecuali. Jemaatkah, majeliskah, pendetakah, obsir setempatkah, guru sekolah minggu kah? Atau pencobaan itu juga datangnya dari iblis. Berupa penyakit bisa saja, terjebak karena kurang berhikmat, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang hidup dan mempercayai Yesus Kristus, maka setiap orang percaya harus menghadapi semua ini dengan sukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Bukankah penderitaan dan kesusahan itu membuat kita atau menjadikan kita kadang-kadang stres, menjadikan kita sedih, menjadikan kita mengamuk, menjadikan kita tidak bisa tidur dan tidak berselera untuk bekerja? Sepertinya bertolak belakang, sangat tidak masuk dalam pemikiran kita. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita dalam Matius 5 ayat 11, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Artinya saudara, penganiayaan bisa saja menimpa semua orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan kebenarannya. Karena mereka tidak berkompromi dengan gaya hidup orang-orang yang suam-suam. Orang yang suam itu seperti apa? Kita lihat contoh jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 2-4. "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Awalnya jemaat di Efesus memiliki kasih dan pengabdian yang dalam kepada Yesus dan firman-Nya. Tetapi kata Tuhan Yesus, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Ketidakmampuan mereka bertahan dalam penderitaan. Allah memperingatkan, "Aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat."
tidak mampu bertahan dalam penderitaan yang mereka alami. Dengan keras teguran datang kepada jemaat Efesus, "Kalau tidak bertobat, maka kaki Dianmu diambil dari tempatnya." Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita tidak menjadi populer, mungkin kita tidak gaul, kita ditolak dan dikecam karena hidup dalam kebenaran. Jangan menjadi susah hati, bertahanlah. Firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 12, "Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Roma 5 ayat 3 menjelaskan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau memperhatikan ayat ini saudara, seakan kita sulit mempercayainya. Bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Bagaimana mungkin orang yang sengsara bersukacita? Bagaimana mungkin orang yang mengalami kesengsaraan dalam berbagai-bagai pencobaan harus berbahagia? Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, kesengsaraan, pencobaan, tekanan, kebutuhan keuangan atau jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan. Betul, hal-hal inilah yang sering menekan kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat berkat-berkat Tuhan dalam ujian iman yang kita alami, dalam cobaan yang terjadi, dalam kesulitan yang kita hadapi. Penderitaan yang kita alami adalah baik karena dapat mendewasakan kita dalam Tuhan. Penderitaan itu adalah baik karena menghasilkan ketekunan. Penderitaan itu adalah baik karena di tengah kesulitan dan ujian iman itu membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Penderitaan dan ujian iman itu adalah baik menjadikan kita lebih bersungguh-sungguh duduk, diam, dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat penderitaan itu. Penderitaan dan ujian iman yang kita alami adalah baik karena menjadikan kita menjadi orang yang tabah mengatasi persoalan hidup. Ayat 3 dan ayat 4. "Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang." Saudara pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, iman kita akan mencapai kedewasaan apabila kita tetap bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita memiliki iman yang kuat, tabiat yang mantap, dan berpengharapan yang dewasa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, apabila jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Bukan karena pencobaan itu kita berbahagia, tetapi karena melalui penderitaan dan pencobaan itu, Tuhan mau menjadikan kita orang yang kuat, orang yang setia. Jadi apapun ujian yang saat ini kita alami, penyakitkah, kesusahankah, penderitaankah, kegagalankah, bersukacitalah kata firman Tuhan, karena upah kita besar di sorga. Karena kesengsaraan itu menjadikan kita tekun di hadapan Tuhan. Tekun menjalani ujian, maka kita akan menjadi orang percaya yang menang dan dewasa di dalam Tuhan. Jangan berbantahan dengan Tuhan pada saat mengalami ujian iman. Tetaplah bertekun, sebab hal itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kedewasaan. Kedewasaan menghasilkan buah yang matang. Ayat 4 dikatakan, "Dan
Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih sebab kami masih diberi waktu oleh Tuhan hari ini mendengarkan firman Tuhan melalui perenungan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dapat di pagi hari ini memampukan kami untuk tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Tuhan, tambahkan kami iman yang teguh di saat kami ada dalam ujian iman itu. Kami diberanikan dan dikuatkan oleh firman-Mu bahwa penderitaan yang kami alami adalah baik karena dapat mendewasakan kami dalam Tuhan. Penderitaan itu adalah baik bagi kami karena menghasilkan ketekunan. Penderitaan itu adalah baik bagi kami karena di tengah kesulitan dan ujian iman itu membuat kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Penderitaan dan ujian iman itu adalah baik, menjadikan kami lebih bersungguh-sungguh duduk, diam dan mendengar Tuhan berbicara kepada kami lewat penderitaan itu. Penderitaan dan ujian iman yang kami alami adalah baik karena menjadikan kami menjadi orang yang tabah mengatasi persoalan hidup. Bapa di surga, berkatilah setiap pendengar Radio Cakrawala Palu. Berkati Tuhan studi mereka. Kiranya juga Tuhan memberkati perkuliahan mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak-anak mereka, usaha mereka. Berkati juga ya Tuhan apa yang mereka tanam di ladang, di kebun, di sawah mereka. Berkatilah ternak mereka. Berkatilah wilayah Sulawesi Tengah. Berilah perlindungan-Mu ya Tuhan. Berkatilah pemerintahan di Kota Palu. Berkati pelayanan Radio Cakrawala Palu dan semua staf yang dengan setia melayani kami lewat siaran-siaran yang dilakukan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.